Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, seneng banget nih Kak Hani bisa bertemu dengan adik-adik lagi hari ini. Siapa yang sudah bersemangat? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, wah udah banyak tuh yang angkat tangan. Sekali lagi, siapa yang udah bersuka cita hari ini? Coba angkat tangannya semua. Ya adik-adik, kita mau semangat, kita mau sukacita karena hari ini kita mau beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya Kak Hani mau ajak adik-adik semua untuk kita bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Hani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan kami dimampukan untuk beribadah. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menyanyi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik biar tambah semangatnya, semuanya bangkit berdiri dan kita yel-yel dulu ya. NDC Kids, praise the Lord. Coba sekali lagi, tapi lompatnya yang tinggi. NDC Kids, praise the Lord. Ya adik-adik semuanya tepuk tangannya, kita mau memuji nama Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Siapa di sini yang mau jalan serta Yesus? Ya semuanya siap-siap, kita mau jalan serta Yesus sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya adik-adik. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian berikut ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tudududududu, yeay, cookiesnya Kak Tina jadi. Udah ada adik-adik. Hai semuanya. Udah pada siap ya buat hari ini beribadah? Tunggu sebentar ya, kita mau doa tapi Kak Tina lepasin glove-nya dulu. Sebentar. Oke, yuk kita sama-sama mau lipat tangan kita. Tutup mata, tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi kami, siapkan hati kami, siapkan telinga kami, supaya kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kalian sebelum nonton NDC Kids at Home, pada ngapain aja? Kalau Kak Tina habis bikin cookies. Mau lihat? Nih, enak banget. Aduh, agak-agak panas. Lihat, enak loh. Apalagi ini Kak Tina yang bikin. Pokoknya enak banget deh. Nah, kalau adik-adik di rumah nih, Kak Tina kasih cookies-cookies ini, kira-kira kalian bakalan sharing sama papa sama mama atau kayak video yang satu ini nih? Kak Erik, lihat deh, kita dikasih cookies dari Kak Tina loh. Wow, cookies apa itu Kak Prisil? Ini cookies
cookies coklat gitu Kak. Terus di atasnya ada taburan coklatnya juga. Wangi banget. Kayaknya enak tuh Kak, bagi ya. Boleh. Enak Kak. Enak ya Kak? Cobain dong Kak. Cobain, nggak boleh. Kayak kok gitu sih? Iya, aku suka cookiesnya. Aku mau semua cookiesnya, biar Kak Priscil nggak kebagian. Kak Erik mah gimana sih? Aduh, Kak Erik. Padahal Kak Tina udah bikin cookies cukup banyak loh. Cukup buat dia bagi 2 sama Kak Priscil. Malah Kak Erik serakah mau ngabisin semuanya sendiri. Aduh, coba nih adik-adik, Kak Tina punya satu video lagi nih. Coba kita sama-sama lihat ya. Semoga kali ini Kak Erik sudah jauh lebih baik. Wah, gambar aku bagus sekali ya Kak Priscil. Kak pinjem dong Kak warna hijaunya. Nggak boleh, pinjem. Kak Erik pinjem. Nggak boleh, pokoknya aku bilang nggak boleh ya nggak boleh Kak Priscil. Aku mau pinjem Kak. Semuanya ini buat aku. Nggak boleh. Udah ya, nggak boleh, ini semuanya buat aku. Dadah. Ampun Kak Erik. Aduh, Kak Erik. Tadi Kak Priscil minta cookies nggak dikasih. Sekarang Kak Priscil mau pinjem pensil warna juga nggak dikasih. Padahal cuman pinjem loh adik-adik. Kan kalau pinjem pasti dibalikin. Aduh, Kak Erik itu serakah sekali sih. Ingat ya adik-adik ya, sikapnya Kak Erik ini tuh nggak baik. Jadi nggak boleh kita ikutin. Tuhan Yesus nggak mau adik-adik kalau kita jadi anak-anak yang serakah. Tuhan Yesus maunya kita berbagi sama orang-orang di sekitar kita. Nih buktinya nih adik-adik ya, Tuhan Yesus itu langsung ngajarin ke bangsa Israel kalau mereka tuh nggak boleh serakah. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Kita sama-sama lihat ya video yang satu ini. When the Israelites had been traveling in the desert for several weeks, the food they had brought with them from Egypt was almost gone. There were no grocery stores in the desert. There were no fields or trees to get food from either. Instead of trusting God, the Israelites began complaining and grumbling. God knew that they were worried, and God knew that they were hungry too. He knew they needed healthy food to keep them strong. So God told Moses that he would send them bread from heaven that night. In the morning, thin, white flakes lay on the ground all over the camp. The Israelites had never seen anything like it. "What is it?" they said to one another. "It's the food the Lord has given you to eat," said Moses. "Taste and eat." The special food tasted like crackers and honey. The people called it manna, which means, "What is it?" Then Moses said, "Each morning you will find manna on the ground. Get up early and gather enough for the day, but do not keep any overnight." But some people didn't listen to Moses. They tried to save some manna for the next day. The next morning their manna was spoiled and it smelled really bad. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar ya. Saat di padang gurun, persediaan makanan bangsa Israel sudah mulai habis. Dan mereka adik-adik mulai mengeluh kepada Musa. Bahkan mereka sampai menyalahkan Musa loh adik-adik. Mereka berkata kepada Musa bahwa Musa sengaja membawa mereka ke padang gurun untuk membuat mereka mati kelaparan. Wow adik-adik. Mendengar hal ini, Musa langsung berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hujan roti dari surga bagi bangsa Israel. Wow, adik-adik keren banget ya. Tuhan memberikan hujan roti dari surga loh bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan memberikan mana bagi bangsa Israel. Mana adalah makanan yang muncul bersamaan dengan embun di pagi hari. Makanan tersebut berupa potongan-potongan kecil, putih, dan rasanya manis adik-adik. Bentuknya juga bulat loh, seperti wafer yang dibuat dengan madu. Nah, orang Israel harus mengumpulkan setiap harinya jumlah makanan yang mereka butuhkan. Jadi mereka nggak boleh kumpul lebih atau kumpul kurang. Ketika bangsa Israel tidak percaya adik-adik dan mereka mengumpulkan makanan tersebut secara berlebihan, makanan tersebut akan busuk. Nah, pada hari yang ke-6,
Tuhan menyediakan makanan bagi bangsa Israel untuk 2 hari. Hari yang ke-6 dan juga hari yang ke-7. Nah, hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Bangsa Israel tidak boleh melakukan apa-apa atau bangsa Israel tidak boleh bekerja. Mereka harus menguduskan hari Sabat dengan cara mereka harus beribadah kepada Tuhan. Namun adik-adik, ternyata mana tidaklah cukup loh. Bangsa Israel meminta daging juga. Sampai bangsa Israel menangis dan berkeluh kesah kepada Musa. Mereka merasa bahwa roti tidaklah cukup. Mereka menginginkan daging. Akhirnya Tuhan pun menurunkan daging kepada bangsa Israel pada senja. Wah, Tuhan itu keren banget ya adik-adik ya. Coba nih, adik-adik bayangin nih. Ketika bangsa Israel berseru mereka tuh lapar, langsung Tuhan kirimkan makanan. Dan makanannya itu gak dari dapur adik-adik, tapi dari langit. Coba nih kalian bayangin, ada roti yang turun dari langit. Banyak gitu. Wah, keren banget kan? Wah, memang Tuhan itu hebat banget, maha kuasa banget adik-adik. Tunggu dulu nih, ada tapinya. Tuhan juga berfirman sama bangsa Israel kalau mereka hanya boleh mengambil mana itu secukupnya. Ingat adik-adik, secukupnya, bukan berlebihan. Karena kalau mereka ambilnya berlebihan, mana-mana yang tersisa itu malah jadi busuk. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan ya adik-adik untuk selalu mensyukuri berkat yang sudah kita terima. Kita harus selalu merasa cukup nih adik-adik. Dan kalau memang kita mendapatkan berkat yang lebih, ya kita harus berbagi sama orang-orang di sekeliling kita. Kayak contoh tadi tuh, Kak Prisil sama Kak Erik. Kan Kak Erik punya cookiesnya banyak, terus Kak Prisil mau, ya dibagi. Terus kayak tadi juga ketika Kak Prisil sama Kak Erik itu masalah pensil warna tuh. Kak Prisil mau pinjam pensil warnanya Kak Erik. Ya dikasih pinjam. Kayak gitu adik-adik. Ingat ya, kita harus selalu bersyukur, selalu merasa cukup sama berkat yang kita terima. Kita nggak boleh serakah, harus berbagi. Wah, luar biasa banget ya firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan kalau kita serakah itu hanya mendatangkan hal yang buruk. Jadi ayo bareng-bareng Kak Hani kita belajar untuk berbagi berkat yang kita terima dan tidak menjadi anak yang serakah. Sebentar lagi kita mau menghafal dan mengikuti gerakan ayat hafalan kita yang dibawakan oleh teman kita yang satu ini. Yohanes 6 ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Good job adik-adik. Wah, pasti bisa ya mengikuti ayat hafalan yang barusan. Nah, sebentar lagi kita mau selesai beribadah. Ingat ya, setelah selesai beribadah langsung segera bergabung dengan small group kalian masing-masing. Hah? Wah, Kak Hani dengar ada yang belum tahu small group itu apa. Kak Hani jelasin ya, small group itu adalah kelas pemuritan yang dapat diikuti oleh adik-adik mulai dari usia baby sampai dengan kelas 6 SD. Di dalam small group kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, saling sharing, bermain dan juga membuat aktivitas yang seru bareng kakak-kakak NDC dan juga teman-teman seusia kalian. Jadi buat adik-adik yang belum bergabung dan ingin bergabung, kalian dapat mendaftarkan diri melalui link dan nomor WhatsApp berikut ini. Nah, cepat-cepat segera daftar ya biar kita sama-sama berkumpul nih hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Hani juga mau ingetin untuk papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai dengan TKB untuk dapat mengunduh aktivitas kita hari ini di dalam NDC App. Dan bagi papa dan mama yang memiliki anak di kelas 1 sampai dengan 6 SD juga dapat loh mengunduh pertanyaan diskusi di dalam NDC App. Semuanya materi ini terdapat di dalam fitur Parenting 101. Yuk, kita sudah selesai beribadah. Kak Hani mau ajak semua untuk tutup di dalam doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh memimpin agar kami boleh hidup di dalam firman-Mu dan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai beribadah Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.